Sumber Pembelajaran PGMI kelas 3C akan menjelaskan materi tentang pengembangan sumber belajar berbasis ICT. Perkenalkan, saya Nurul Aini Farilah, NIM 12205193110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Taufik, NIM 12205193171, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Ulfa Habibatul Fuadia, NIM 12205193194. Saya Mazriatul Sariha. Saya Putri Salsabila Arasada, NIM 12205193191. Perkenalkan, saya Diana Dwi Fatma Lestari, NIM 12205193103. Saya Salina Rizky Novitasari, NIM 12205193039 absen. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan yang dapat digunakan untuk membantu mengoptimalkan hasil belajar. Sedangkan ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Perkembangan ICT di dunia sangat cepat dari waktu ke waktu. ICT menyimpan informasi tentang segala hal yang tidak terbatas. Maka, ICT memiliki peran penting yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan dapat diandalkan untuk memberikan layanan efektif dan efisien. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam sumber belajar berbasis ICT. Nah, sumber belajar berbasis ICT itu apa sih? Jadi, sumber belajar berbasis ICT itu adalah sumber belajar yang dalam pemanfaatannya itu memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi. Nah, apa saja macam-macam sumber belajar berbasis ICT itu? Yang pertama, ada e-learning atau pembelajaran elektronik. E-learning merupakan bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan media elektronik dan digital. Tentunya kita tidak asing lagi kan dengan e-learning karena kita hampir setiap hari menggunakan e-learning sebagai sumber belajar kita. Nah, yang kedua ada e-book atau buku elektronik. Nah, e-book ini dirancang agar siswa tidak perlu membawa banyak buku. Yang ketiga, e-library atau perpustakaan elektronik. E-library ini didesain untuk memudahkan berbagai informasi mengenai referensi. Jadi, siswa itu kalau di rumah tidak perlu datang ke perpustakaan dalam mencari referensi dalam pembelajaran. Yang keempat, ada e-modul atau modul elektronik. Nah, e-modul ini merupakan sarana pembelajaran yang berisi materi atau metode. Yang kelima, ada online tutorial atau tutorial secara online. Nah, fungsinya apa? Jadi, online tutorial ini didesain online sehingga memberikan kesempatan mendapatkan bimbingan secara intensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu macam-macam sumber belajar berbasis ICT. Yang keenam adalah televisi pendidikan. Televisi pendidikan yaitu televisi yang menyiarkan materi-materi pembelajaran dengan peran sebagai alat yang mendiminisi persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai sarana untuk memupuk dan memperkaya khasanah budaya, dan juga untuk menunjang usaha perkembangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah radio pendidikan. Radio pendidikan yaitu media yang dikembangkan untuk menyiarkan informasi mengenai pembelajaran melalui radio. Yang selanjutnya adalah multimedia interaktif, yaitu kombinasi dari berbagai jenis media yang terdiri atas teks, grafis, gambar diam, animasi, suara, dan juga video. Yang selanjutnya adalah edukasi net. Edukasi net yaitu sebuah program jaringan sekolah yang dikembangkan oleh Pustekkom yang dengan fungsi sebagai wahana komunikasi lintas sekolah, sebagai wadah sumber belajar, sebagai informasi antar sekolah Indonesia, dan juga portal sekolah. Yang terakhir adalah virtual laboratorium. Laboratorium didefinisikan sebagai tempat yang dilengkapi untuk eksperimental study atau juga untuk pengujian dan analisa, pengamatan dan juga praktek-praktek ilmu pengetahuan.
Laboratorium virtual didefinisikan sebagai lingkungan iteratif untuk menciptakan dan melakukan eksperimen simulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keunggulan dari sumber belajar berbasis ICT. Keunggulan sumber belajar berbasis ICT. Yang pertama, melalui ICT, gambaran-gambaran dapat lebih mudah digunakan dalam proses belajar mengajar dan memperbaiki daya ingat dari para murid. Yang kedua, melalui ICT, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Yang ketiga, melalui ICT, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Intinya, keunggulan dari sumber belajar berbasis ICT adalah yaitu mempermudah apa? Yang pertama, mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi. Yang kedua, mempermudah para pengajar atau Bapak Ibu guru dalam menyampaikan sebuah materi. Di samping kelebihan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, juga terdapat kelemahan dalam pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut. Yang kedua, terlalu mahal untuk dimiliki. Karena dalam mengoperasikan ICT juga memerlukan media seperti handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Juga membutuhkan kuota yang harganya juga tidak murah. Yang ketiga, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan ICT. Yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi, seperti digunakan untuk menyontek, untuk menonton pornografi, untuk menyebarkan berita-berita hoaks, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang cara mengembangkan sumber belajar berbasis ICT. Dalam mengembangkan teknologi ke dalam pembelajaran, para guru sebaiknya melakukan 5 fase dalam mengembangkannya, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan keuntungan relatif. Dalam menentukan keuntungan relatif, perlu adanya observasi bagaimana karakter dan psikologi siswa. Setelah observasi dilakukan, guru harus menyesuaikan tingkat kesulitan penggunaan media ICT bagi siswanya. Yang kedua, memutuskan tujuan penilaian. Untuk merancang tujuan penilaian, dapat menggunakan daftar checklist kinerja dan kriteria dengan tujuan agar dapat diketahui bagaimana pembelajaran yang diinginkan siswa, mengukur kemampuan siswa, dan mengetahui metode yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan dalam pembelajaran. Melanjutkan cara pengembangan sumber pembelajaran berbasis ICT yang ketiga, yaitu mendesain strategi pengembangan. Dalam hal ini harus dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Nomor 4, yaitu mempersiapkan lingkungan pembelajaran, meliputi fasilitas, jadwal, dan keamanan media. Nomor 5, yaitu mengevaluasi dan merevisi strategi pengembangan agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Itu tadi pembahasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.